Halo guys, balik lagi di channel Bang Ondip, channel yang bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God part 32. Cerita berlanjut. Setelah kemenangannya, Yunce memancing lawan yang lebih kuat untuk keluar. Atas perkataannya, keluarga lain kesal. Datang penantang baru, seorang perempuan. Dengan bodi montok, ia berjalan berlenggak-lenggak membuat otak musuh Yunce muncul. Wajah cabul Yunce tak bisa dibohongi. Merasa dipermalukan, tentu perempuan tersebut kesal. Ia menyerang Yunce dengan cara menebasnya. Yaps, ternyata Yunce menunggu kesempatan ini. Yunce mengeluarkan atribut es. Merasa nyawanya terancam, perempuan tersebut mundur menjaga jarak. Akan tetapi itu sudah terlambat. Ia sudah di genggaman Yunce. Pada akhirnya ia terperangkap di dalam es beku. Yunce mengeluarkan bacotnya. Diteruskan menendangnya terlempar hingga ke langit. Juri mengatakan bahwa Yunce pemenangnya. Pihak lawan sangat resah dengan kemenangan Yunce, tapi pihak lawan mengakui kemampuan Yunce bisa mengalahkan dua tyrannical mystic, meski Yunce masih berada di heavily mystic akhir. Penantang selanjutnya bernama Jui Fang, memiliki tubuh 9 racun kaisar. Ia menyuruh Yunce untuk menyerah saja. Jika tidak, hidupnya akan lebih sengsara daripada kematian. Akan tetapi, ancaman tersebut tidak berlaku bagi Yunce. Malahan ia mengancam balik dengan cara menghancurkan harga dirinya. Tak ada yang perlu dibicarakan lagi, Jui Fang melepaskan serangannya. Terlihat Yunce sangat tenang. Dengan mudah serangan itu dihindari. Serangan Jui Fang tak berhenti di situ saja. Ia mengeluarkan naga racun pemakan tulang. Dengan Jui Fang mengeluarkan teknik pamungkasnya, membuat orang tua Yunce khawatir jika terjadi sesuatu pada anaknya. Mereka berniat menolong anaknya meski melanggar kompetisi. Kembali ke pertarungan. Tak gentar sedikit pun, Yunce menghampiri naga itu ingin meninjunya. Namun sang naga memberikan serangan. Yunce bergerak secara jijak untuk menghindari segala serangan. Ia sudah muak bermain-main dengannya. Ia menerjang maju serta memberikan pukulan telak kepada naga itu. Alhasil dampak ditemukan sebagian kepalanya berlubang. Jui Fang berusaha keras mengembalikan wujud naganya seperti semula. Akan tetapi naganya menghilang seketika. Yaps, ternyata Yunce menyerap naga Jui Fang ke dalam tangannya. Baiklah, sekarang giliran Yunce untuk menyerang. Ia mengeluarkan api poniknya. Serang! Jui Fang masih meremehkan Yunce karena mengira menunjukkan teknik murahan. Ia begitu sombong, sudah berhasil menghalau serangannya. Kalau begitu lihatlah. Seketika api Yunce berkobar di tangan Jui Fang hingga ke seluruh tubuhnya. Ia berteriak kesakitan. Secara tiba-tiba ada barrier yang melindungi Jui Fang, dan ternyata itu ayahnya yang melakukannya. Anak muda, tindak kamu terlalu kejam pada lawan. Patriark, seharusnya aku yang mengucapkan kalimat itu. Semua orang yang datang ke arena ini untuk bertarung. Kalau kau tidak mau menerima kekalahanmu, kau bisa berdiri mengoceh di sini sampai turnamen tahun depan, ucap Yunce. Atas perkataannya, Jui Fang marah. Akan tetapi, ia mendapat tamparan dari ayahnya. Karena sudah mempermalukan keluarganya, ayahnya menyuruh Jui Fang untuk turun dari arena. Juri mengumumkan bahwa babak ini kembali dimenangkan oleh Yunce dari keluarga Yun. Penantang selanjutnya memasuki arena. Yaps. Dapat diketahui penantang kali ini seorang perempuan bernama Chiang Yanwu. Senjata yang digunakan wanita ini berupa cambuk. Yunce menyayangkan sikapnya. Meski parasnya cantik, tapi perkataannya begitu busuk. Karena pertarungan sudah dimulai, Yunce menggunakan kecepatannya. Akan tetapi wanita ini memakan domain api. Dikabarkan bahwa domain kobaran api khas keluarganya. Umumnya seorang tyrannical mistik saja tak akan berani menyentuh domain ini. Sementara Yunce berhenti sejenak, memastikan bahwa api ini macam apa sebenarnya. Lalu Yunce menguap serta mengatakan, nyala api seperti ini cukup untuk membakar kayu. Ia memberi waktu 3 detik untuk membuat api lebih kuat. Setelah itu pertarungan bisa dilanjutkan kembali. Secara langsung Yunce menghina keluarga Chiang. Apa yang dikatakan Yunce membuat mereka terdiam, sedangkan patriark keluarga Chiang dibuat tercengang hingga lemas. Dirinya tak menyangka api kuatnya bisa dibuat mainan. Sementara permaisuri Ruby semakin tertarik kepadanya. Karena waktunya sudah habis, Yunce berjalan menerjang domain tersebut. Yanwu tak bisa berkata-kata. Ia meluapkan emosinya dengan melibatkan cambuknya ke arah Yunce. Dengan mudah Yunce menangkap cambuknya serta menariknya. Alhasil perempuan tersebut ikut terbawa.
Yunce melayangkan pukulannya. Di saat pukulannya menyentuh wajah wanita ini, Yunce menghentikannya. Permainan kali ini dimenangkan oleh Yunce. Perempuan itu tak terima akan kekalahannya. Secara diam-diam ia menyerang dari belakang. Namun sialnya tindakannya diketahui permaisuri iblis. Dengan cepat permaisuri iblis menghentikan serangkaian serangannya, menyebabkan senjata Yanwu putus. Efek saat senjatanya hancur dapat menyebabkan efek samping yang diterima pengguna akan mengalami serangan balik. Dia berteriak kesakitan. Berteriak sekaligus ayah Yanwu segera menolongnya. Permaisuri iblis memperingatkannya untuk tidak melakukan kekacauan di tempat ini karena hasilnya sudah jelas. Ia menyuruhnya agar pergi juga. Mendengar perintah dari permaisuri iblis, dirinya langsung membopong anaknya untuk keluar. Di sisi luar arena, Yunxio merayakan kemenangan kakaknya berturut-turut. Menantang berikutnya dipersilakan memasuki arena. Sementara Huye meminta kakaknya tak perlu repot-repot membuang tenaga, akan membiarkan Huye menghadapi Yunce. Huiran tersenyum tipis, mempersilakan adiknya untuk bermain-main dengan Yunce. Pertandingan pun dimulai. Serangan demi serangan pun terjadi oleh kedua belah pihak. Awal pertarungan mereka cukup sengit. Huye terkesan kepada Yunce bisa menahan serangannya. Pertarungan dilanjutkan kembali. Mereka saling beradu pukulan. Tentu saja Yunce terdorong ke belakang. Huye melanjutkan serangannya dengan menggebrak tanah. Tak tahu apa yang dilakukannya, secara tiba-tiba tanah di sekitar bergetar. Perlahan itu membuat celah. Di dalamnya berisi api pekat yang berkobar. Jasmine memperingatkan Yunce untuk berhati-hati dan tidak melakukan tindakan hal bodoh. Tiba-tiba keluar tangan. Seketika makhluk aneh itu muncul. Huye menyebutkan itu adalah api iblis dan memerintahkan api iblis membunuh Yunce. Dengan segera ia meluncur, mencabik-cabiknya, sehingga badan Yunce tercerai berai. Dan ternyata itu bayangan yang tersisa dari gerakan cepat Yunce. Terlihat keberadaan Yunce sekarang ini ada di belakang api iblis. Kau kurang peka ya? Rasakan ini. Dengan pukulan telak, api iblis menghantam ke tanah dengan kerasnya. Hahaha, jangan merasa senang dulu. Kau kira dengan begitu sudah berakhir? Naif sekali, kata Huye. Ia kembali mengeluarkan api iblis. Api iblis menyerang terus tanpa henti. Tak bisa mengalahkan api iblis hanya mengandalkan kemampuannya. Yunce menggunakan api ponik sejati bernama Dash of the Ponic Wing. Dengan teknik tarian sayap ponik, Yunce melancarkan serangannya. Tak mau kalah, Huye memperkuat api iblisnya. Adu kekuatan tak terhindarkan. Ceplum, membuat area di sekitar terguncang. Tak mau terjadi apa-apa dengan penduduknya, permaisuri iblis menyuruh pelayan membuat pelindung. Dengan begini keamanan rakyatnya terjamin. Balik lagi ke pertarungan. Yunce mengeluarkan api penuhnya, membuat pertahanan api iblis Huye tertembus. Serangan tersebut menyebabkan Huye bertekuk lutut hingga memuntahkan darah di hadapan Yunce. Di hadapan Yunce, Huye tak bisa berbuat apa-apa. Kesombongan sebelumnya ia banggakan dari tadi berubah menjadi ketakutan saat Yunce akan menginjak kepalanya. Akan tetapi Huye bersuara mengaku kalah. Yunce kesal. Di saat sudah seperti ini, Huye mengakui kekalahannya. Yunce melampiaskan amarahnya kepada Huye dengan menendang pantatnya. Oke, babak kali ini dimenangkan oleh Yunce. Keluarga Yun bangga akan kehebatan Yunce. Di sisi lain, Duke Huye amarahnya memuncak karena perwakilannya bisa dikalahkan dengan tingkat heavily mystic. Dengan perbedaan ranah lawan berada di atas cukup jauh, itu membuat Duke Huye kehilangan muka. Ia membisikkan Huairan untuk membunuhnya sekaligus. Kini Yunce dihadapkan lawan terberatnya, yang menduduki peringkat pertama 7 keturunan iblis. Tanpa basa-basi, Huairan mengeluarkan kekuatannya. Jasmine mengingatkan bahwa orang ini sangat kuat. Karena Yunce sudah bertarung beberapa kali, tentu kekuatannya sudah terkuras setengah. Ia menyarankan menggunakan pedang Hong-Er saja. Mendengar apa yang dikatakannya, Yunce mengeluarkan pedangnya dengan aura naga yang muncul. Mereka bersiap untuk bertarung. Yunce bergerak maju ke arahnya. Di depan Huairan, Yunce mengkombokan serangan dengan Pugadori. Huairan tampak tenang akan serangan Yunce. Cuman dengan menebas pedang sekali, itu dapat menghancurkan serangan Yunce. Tak bisa dipercaya begitu kuat kekuatan Huairan. Berikutnya giliran Huairan untuk menyerang. Dalam sekejap mata, Huairan menghilang dari pandangan kita. Seketika muncul di depan Yunce dengan memberikan serangan kejutan. Namun Yunce menahannya. Kemudian Huairan menggunakan serangkaian gerakan. Dan sekali lagi Yunce bisa menangkisnya.
Pertarungan mereka cukup menarik untuk dilihat. Mereka berdua saling memberikan perlawanan. Tak ingin berlama-lama dalam pertarungan, Yunce menggabungkan es Frozen Cold dan api poniknya, sehingga melancarkan aksinya. Huiran masih mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Dan mana saja, saat menahan serangan Yunce, pada akhirnya Huiran terdorong membentur ke tanah. Tak berselang lama, ia bangkit. Meskipun dirinya terluka, Huiran terus saja mengoceh tak jelas. Namun Yunce tak mempedulikannya, malahan berjalan meninggalkannya. Kau berani mempermalukanku, akan kubuat perhitungan denganmu, kata Huiran. Memperlaku kamu? Maaf, kau belum pantas melawanku. Meledak, ucap Yunce. Dengan menjentikan jari, seketika tanah yang dipijaki Huiran meledak. Boom! Membuat dirinya terlempar ke luar arena. Dan tak ada penantang lagi, sehingga Yunce menjadi pemenang perayaan besar. Terdengar suara gemuruh dari bangku penonton. Mereka tak menyangka bahwa pemenang kali ini dimenangkan oleh Yunce. Setelah selesai kompetisi, mereka ke aula upacara kembali ke tempat duduk semula. Sementara itu, terlihat dari raut wajah Duke masih keberatan dengan hasilnya. Ia berdiri menyampaikan pendapatnya. Syarat untuk mewakili dalam kompetisi keluarga ini, peserta harus berasal dari keturunan keluarga penjaga. Tapi Yunce hanyalah anak asuh yang dipungut entah dari mana, yang tak jelas asal-usulnya. Dan otomatis Yunce tidak memenuhi syarat mewakili keluarga Yun. Dengan kata lain, kemenangan ini sama sekali tidak sah. Jelas-jelas Duke hanya ingin menyangkal kekalahannya. Atas pembelaan Duke, keluargamu dan keluarga Yun, mereka terkejut tak bisa berkata-kata. Di saat situasi tidak kondusif, lalu Yunce datang dan mengatakan, atas dasar apa kau menyebutkan aku bukanlah keturunan asli keluarga Yun? Duke mengatakan, jika memang benar memiliki Prophet Handle, maka Duke tidak keberatan menambah 20 KT. Tapi jika terbukti tidak memilikinya, maka Duke akan menjadi lawan berikutnya. Karena Duke menyinggung soal Prophet Handle, kalau begitu dengan senang hati Yunce akan memuaskannya. Prophet Handle aktif. Yaps, terlihat jelas logo di tangannya. Itu menandakan bahwa Yunce keturunan asli. Sontak Duke dan sekutunya dibuat tercengang. Yunce menagih janjinya kepada Duke. Duke masih menahan amarahnya. Ia merasa ditipu oleh King Hong. Dirinya meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau sudah begini jadinya, maka King Hong tak akan menyembunyikan identitas Yunce, bahwa dia memang anak kandungnya. Sementara keluarga lain yang berbeda keluarga Yun merasa bangga dengan skema yang dimainkan memang brilian. Di sisi lain, mertua King Hong dan Yubai terkejut karena tidak diberitahu. Sekarang ini keluarga Yun menang secara adil dan terhormat. King Hong menagih kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Dalam kurun waktu 1 bulan, 7 klan di pihak Duke harus memberi masing-masing 5 KT kristal Paper Fine. Dan khusus keluarga Duke, mereka harus menyerahkan 20 KT kristal suci Paper Fine. Duke tak punya alasan lagi untuk mengelak, karena permaisuri iblis dan para leluhur alam telah menjadi saksi. Sehingga Duke terkena serangan mental, membuat dirinya mengeluarkan darah dari mulutnya. Ia menggunakan telepati meminta bantuan pada keluarga yang berpihak kepadanya. Namun itu dihentikan permaisuri iblis. Mereka tidak bisa membantah keputusannya. Kemudian permaisuri iblis memanggil Duke Bowking untuk dibawakan Pill of Wrath. Duke Bowking menyerahkannya. Pill of Wrath ini bisa menghilangkan batasan tyrannical mistik. Ini sudah dimurnikan 3 hari yang lalu. Kultivasinya telah mendekati sempurna. Pil ini akan diserahkan pada pemenang kompetisi tersebut, yaitu Yunce dari keluarga Yun. Bagaimanapun, upacara kali ini bisa dibilang sebagai upacara yang paling menarik dalam sejarah. Tiba-tiba ada orang mengajukan keberatan. Ia berdalih membawa-bawa kejadian 1 tahun yang lalu. Keluarga Yun telah melakukan dosa besar menghilangkan segel Kaisar Iblis. Ia sudah muak mendengar kata dosa-dosa terus yang mereka ucapkan. Keluarga Huai dan antak-antaknya masih saja mengungkit kesalahan keluarga Yun. Di saat kondisi sudah segenting ini, ada suara tertawa. Yang tak lain dan tak bukan, itu adalah Yunce. Menganggap mereka benar-benar konyol. Antek-antek Duke Huai kekeh membahas mengenai gelar Changhai sebagai Raja Iblis. Dia tak pantas menyandang Raja Iblis, lebih pantas digelari pendosa abadi. Mendengar hal tersebut, Yunce, King Hong dan keluarga lainnya kesal. Karena mereka menyudutkan keluarga Yun, Yunce bertanya balik. Di mana kalian saat kakekku pergi menyalahkan Kaisar Iblis tanpa ragu sedikit pun? Apa kalian lari? Kamilah yang paling setia di saat kalian semua memberontak. Yap, sekakmat buat mereka.
Mereka terdiam 1000 bahasa. Berbeda dengan pemaisuri iblis, dirinya senang apa yang dikatakan Yunce bisa membuka tercengung ini. Kalau begitu, buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan ini baik-baik, ucap Yunce. Yunce mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Saat dikonfirmasi pemaisuri iblis dari aura ini, tak salah lagi, ini adalah segel kaisar iblis asli. Benar adanya mereka dibuat terkejut. Sekarang keadaannya terbalik. Kini The Kue merasa terancam. Rencananya mereka buat sirna begitu saja. Sulit dipercaya segel kaisar iblis bisa di tangan Yunce. Dirinya beranggapan mungkin saja ini hanya tipuan. Tak berhenti di situ saja, Yunce memberikan kejutan lagi. Ia mengeluarkan peti mati. Dan ternyata di dalamnya berisi jasad Yuncahe atau Raja Iblis. Melihat hal tersebut, semua orang yang berada di situ dibuat terkejut. Kihon terlihat menangisi jasad ayahnya. Akhirnya jasadnya kembali ke tanah air. Kihon dan keluarganya memberi penghormatan terakhir. Kemudian Yunce menceritakan kronologisnya bisa seperti ini. Dalam penyelamatan sang kaisar, ternyata Yuncahe dan 10 tetua agung keluarga Yun, mereka terperangkap dalam formasi penekanan jiwa Tianwei yang telah disiapkan musuh sejak lama. Setelah itu 10 tetua agung itu pun tewas, sedangkan kakeknya ditangkap dalam kondisi terluka parah. Ditahan di tempat yang gelap 100 kaki di bawah tanah selama 100 tahun. Dan berakhir sudah video kali ini, kita lanjut aja video selanjutnya. Stay tune di channel bawah. Bye bye.